Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 950. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan batu tertentu, Tapair guru suci dari bandit pasang surut melihat ke-20 jenis bahan obat itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Dia bukan seorang master alkemis, bahkan dia tidak tahu apa itu obat spiritual, apalagi bagaimana membedakan yang beracun dan tidak beracun. Pada akhirnya dia pun salah memilah obat, dan dia pun mati di bawah racun itu sendiri. Fluktuasi gas beracun yang secara otomatis disempurnakan dari bahan-bahan obat itu langsung membunuhnya di tempat. Dan sosok guru suci Tapair dari bandit pasang surut itu menghilang di tempat, dan hanya ada genangan darah merah dan pecahan harta suci di tanah untuk membuktikan bahwa orang ini pernah ada di sini sebelumnya. Bukan hanya nasib buruk yang dialami oleh guru suci Tapair dari bandit pasang surut itu, tetapi para pejuang lain yang memilih bahan obat yang salah semuanya menyentuh batasan dan akhirnya terbunuh di tempat. Saat ini di ruangan batu lainnya nampak Master Alkemis Iblis Api seperti Kincen. Dia juga telah memilih 14 jenis beracun. Alasan mengapa dia bisa memilih racun ini adalah karena dia menemukan bahwa beberapa ramuan sebenarnya berasal dari alam iblis mereka. Ditambah lagi dia sendiri adalah ahli racun, dan pemahamannya tentang racun jauh melebihi alkemis biasa. Namun dia hanya menganalisis 14 di antaranya, dan sisanya sama dengan Kincen, tidak dapat dibedakan. Dia menatap bahan obat di depannya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba matanya berhenti kepada salah satu obat spiritual. Dia menunjukkan ekspresi berpikir, dan saat berikutnya, dia dengan sungguh-sungguh mengeluarkan tanaman ini dari alur plafon batu di depannya. Dan kemudian 15 ramuan ditempatkan di alur di tengah plafon batu. Gemuruh, plafon batu di depannya langsung bersinar, dan plafon batu itu menghilang menampakkan formasi kosong yang sebenarnya adalah formasi teleportasi. Dan Master Alkemis Iblis Api ini berhasil melewati penilaian tingkat kedua ini. Sungguh. Senyuman muncul di wajah Master Alkemis Iblis Api ini dan dia tidak bisa menahan napas panjang. Dan ketika Master Alkemis Iblis Api lulus penilaian tingkat kedua, saat ini di ruang batu lainnya nampak Molly juga terjebak dalam kesulitan yang sama seperti Kincen. Meskipun dia belajar di bawah bimbingan Master Alkemis Iblis Api dan juga telah menerima warisan dari Master Alkemis papan atas dari ras iblis, namun di antara banyak pilihan material di depannya, pada akhirnya hanya 13 jenis yang dia kumpulkan. Lebih banyak dari 14 jenis Kincen, satu jenis hilang. Dia tidak bisa memilih dua sisanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Molly akhirnya menggertakkan gigi dan menempatkan 13 ramuan yang telah dia pilih ke dalam alur di tengah plafon batu. Karena dia tahu bahwa dia lebih suka mengambil 13 jenis yang benar daripada menempatkan satu yang salah. Boom, segera plafon batu di depannya dengan cepat bersinar dan gelombang formasi yang menakutkan naik. Segera racun itu langsung menyerang tubuh Molly. Apa? Molly menjerit dan daging juga darah di tubuhnya langsung terkorosi di bawah erosi gas beracun ini. Tetapi dia bersikeras dengan tegas. Gas iblis di tubuhnya melonjak dengan liar dan dengan paksa menelannya. Gas beracun yang mengerikan masih ada. Tulang-tulang di tubuh Molly terlihat jelas dan organ dalamnya pun terlihat. Dan kemudian Molly terbaring di tanah dengan kesakitan. Seluruh tubuhnya hancur total dan hampir tidak ada tempat yang utuh. Setelah sekian lama, Molly kemudian menenangkan diri. Dia dengan cepat mengeluarkan pil hitam. Pil ini jelas merupakan sejenis pil iblis kuno. Begitu dia mengeluarkannya, itu langsung mengeluarkan bau ramuan yang mengerikan. Menelannya dalam satu gigitan. Tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis gelap, dan luka di tubuhnya sebenarnya perlahan sembuh. Setelah waktu setengah batang dupa, Molly kemudian berdiri dengan sedih. Dia terhuyung-huyung ke dalam formasi teleportasi di plafon batu dan kemudian menghilang. Saat ini Kincen masih gagal memilih ramuan terakhir. Pasti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Kata Kincen matanya dingin. Dia tidak terus memilih dari 4 racun,
tetapi kemudian mencicipi 14 racun lainnya. Semacam racun dicicipi olehnya dan diuraikan olehnya pada saat yang bersamaan. Dan pada saat yang sama, Qin Chen menggunakan kekuatan magis asal. Buku asal di tubuhnya langsung menyala, dan dia mulai menyerap kekuatan racun ini. Boom! Setelah Qin Chen mencicipi 10 jenis racun, buku asal-usul meledak dan tiba-tiba halaman baru tentang racun muncul di buku asal-usul. Itu peradaban racun. Ya, ini adalah peradaban yang beracun. Qin Chen sangat tenang di hatinya dan sedikit tersenyum. Ini adalah kartu haulnya yang tidak dimiliki orang lain. Mungkin dia tidak bisa membedakan racun terakhir, tetapi dia telah membentuk peradaban beracun di tubuhnya melalui 14 racun di depannya. Segera pemahaman Qin Chen tentang racun langsung mencapai tingkat menakjubkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian Qin Chen sekali lagi merasakan 4 racun yang tersisa. Saat dia mencicipi ramuan api ketiga, Qin Chen tiba-tiba tersenyum. Karena peradaban kitab asal akhirnya bereaksi. Ini dia, kata Qin Chen. Dia tersenyum sedikit. Dan dikombinasikan dengan peradaban beracun, dia langsung mengerti bahwa ramuan jenis api ini sebenarnya adalah racun. Qin Chen juga langsung mengerti mengapa dia tidak dapat mendeteksi racun ini sebelumnya. Karena ramuan jenis api normal tidak beracun, tetapi efeknya beracun. Memang benar kekuatan apinya bukanlah racun. Bahkan setelah Qin Chen mencicipinya sedikit sebelumnya, dia tidak dapat merasakan efek samping racun apapun. Tetapi itu karena Qin Chen mencicipinya terlalu sedikit. Ramuan ini, jika hanya dipetik sedikit atau daunnya yang dipetik sedikit, itu secara alami tidak akan beracun. Namun jika seluruh bahan tanaman dimasukkan ke dalam pemurnian, maka itu akan menghasilkan racun dan membentuk racun api yang mengerikan. Sepertinya pertimbanganku sebelumnya agak terlalu sempit, kata Qin Chen. Penilaian kali ini juga memberi Qin Chen banyak inspirasi dan dia juga lebih bijaksana. Selanjutnya, Qin Chen menempatkan 15 jenis ramuan di alur tengah dan lalu menyingkir. Segera platform batu itu tiba-tiba menyala dan bergemuruh ke tanah. Dan pada saat yang sama, formasi teleportasi muncul di depan platform batu itu berada. Tentu saja. Kemudian Qin Chen berdiri di formasi teleportasi di platform batu. Setelah lampu menyala, mata Qin Chen menjadi hitam dan perasaan teleportasi muncul lagi. Kemudian setelah dia menstabilkan sosoknya, dia menoleh dan melihat sekeliling. Dan tiba-tiba menunjukkan penampilan yang aneh dan kemudian dia mengangguk. Sama seperti sebelumnya. Tempat di mana Qin Chen berada saat ini masih berupa ruangan batu. Tidak berbeda dengan ruangan batu sebelumnya. Namun, di ruangan batu kali ini tidak ada platform batu di tengah ruangan batu, namun hanya terdapat formasi besar yang aneh di bawah kakinya. Struktur kompleks dari formasi besar ini membuat Qin Chen merasa pusing dan sepertinya Qin Chen akan pingsan ketika meliriknya. Gemuruh, dan pada saat Qin Chen berdiri di atas formasi besar itu, seluruh formasi besar tiba-tiba mulai berputar dan matanya menjadi kabur. Sinar cahaya hijau naik perlahan menjebak Qin Chen sepenuhnya di dalam formasi besar ini. Untaian aura hijau itu muncul dalam formasi besar. Qin Chen menciumnya sedikit. Dan kemudian semburan pusing muncul di benaknya. Ini adalah formasi racun, kata Qin Chen. Anak muda, selamat datang di warisan tingkat ketiga. Anda dapat memasuki warisan tingkat ketiga. Ini menunjukkan bahwa kultivasi Anda luar biasa dalam hal pemurnian api, analisis pengobatan, dan yang lainnya. Tentu saja, Anda mungkin juga dapat menerobos dengan kekuatan Anda, tetapi itu tidak masalah. Tes tingkat ketiga ini akan menguji ketahanan Anda terhadap racun. Level ini terlepas dari basis kultivasi. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasimu, itu tidak akan berguna, karena gas beracun ini akan semakin kuat. Tes warisan tingkat ketiga ini adalah Anda harus mampu bertahan di dalam formasi racun ini selama 100 napas. Dan setelah waktunya habis, formasi racun ini akan berubah menjadi formasi teleportasi dan mengirimmu pergi. Saat suara itu jatuh, segera kabut hijau dalam formasi besar menjadi semakin intens dan dengan cepat membungkus ke arah Qin Chen. Qin Chen tidak bisa berkata-kata, kekuatan alkimia ini terlalu suka menggunakan racun. Master alkemis yang bermartabat sebenarnya 2 tingkat berturut-turut terkait dengan racun. Dengan pengalaman sebelumnya, Qin Chen duduk bersila menahan napas, tidak menghisap gas beracun di sekitarnya. Dan benar saja, setelah Qin Chen berhenti bernapas, dia segera merasakan pusing di pikirannya sedikit mereda. Namun tanpa menunggunya bernapas lega, badan kembali terasa tidak nyaman.
dan racun itu justru masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori kulitnya. Apa? Kincen menus dingin dan tubuh suci kuno segera beroperasi. Tiba-tiba di bawah atmosfer zaman kuno, gas beracun itu dilindungi dari dunia luar oleh tubuhnya. Apa? Anak ini dia menutup tubuhnya dalam sekejap. Formasi beracun saya dapat meracuni segala sesuatu, dan kebanyakan orang tidak dapat membiarkan racun menyerang tubuh. Bahkan Tapair Guru Suci mungkin tidak akan dapat melakukannya. Bagaimana orang ini melakukannya? Suara sang master alkimia itu terdengar di ruang kosong. Jika Kincen mendengar suara ini, dia akan terkejut karena suara ini sangat dingin. Ternyata itu adalah kekuatan kuno dari jalur alkimia. Namun menurut apa yang dikatakan orang ini sebelumnya, kekuatan alkimia ini telah jatuh dan bahkan jiwanya telah hancur. Yang tersisa sekarang hanyalah kesadaran. Akan tetapi mengapa kesadaran ini sebenarnya memiliki kemampuan berpikir mandiri? Jika orang-orang yang berpartisipasi di dalam penilaian warisan ini mengetahuinya, mereka semua akan terkejut. Saat ini baru 2 orang yang lulus ujian tingkat kedua dengan sempurna. Salah satunya adalah alkemis terbaik dari ras iblis, dan yang lainnya adalah anak ini. Sedangkan anak lainnya dari ras iblis itu hanya dapat dianggap biasa saja. Dan 2 orang yang melewatinya dengan sempurna. Alkemis ras iblis berasal dari ras iblis yang ditanam. Ditambah lagi, dia adalah ahli terbaik di antara guru suci Tapahir. Itu bisa dimengerti. Tetapi anak ini, napas waktu di tubuhnya tidak kuat. Terlihat dia belum terlalu tua, tetapi dia telah melewati level kedua dengan sempurna. Selain itu, kultivasinya hanya di tahap tengah guru suci, dan formasi racun tingkat ketiga ini tidak dapat mempengaruhinya. Bagaimana anak ini bisa begitu aneh? Di ruang dingin itu, suara master alkemis kuno itu terdengar lagi dengan penuh keraguan. Jika ini terus berlanjut, level ketiga ini tidak akan bisa mendeteksi level sebenarnya dari anak ini. Tampaknya ini akan menjadi lebih sulit. Suara dingin itu berbisik menghilang dengan cepat. Saat ini di ruang batu, Kincen mendesak tubuh suci kuno. Tubuh suci kunonya sangat kuat. Itu tidak hanya kuat dalam bertarung, tetapi juga jauh lebih kuat terhadap serangan racun. Pembentukan racun ini tidak banyak berpengaruh kepada Kincen. Akan tetapi tiba-tiba, Kincen merasakan kejutan dari formasi besar di bawahnya, dan rasa pusing muncul lagi di benaknya. Apa? Kincen membuka matanya dan mengerutkan kening. Aneh, bagaimana kekuatan formasi racun ini tiba-tiba meningkat pesat. Meskipun kekuatan formasi racun ini akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu, tetapi ini terlalu banyak peningkatan sekaligus. Kata Kincen, dia merasa racun dalam formasi racun ini telah menembus ke dalam tubuhnya melalui yuan suci di luar tubuhnya, membuat pikirannya pusing lagi, hampir mustahil untuk dicegah. Faktanya, racun menyerang tubuh melalui yuan suci. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan pada tingkat Kincen jika formasi racun ini hanya dapat meracuni orang melalui pernapasan dan pori-pori. Itu disebut racun tingkat guru suci Tapahir. Wajar jika yuan sucinya terpengaruh, tetapi Kincen berbeda. Tampaknya ia adalah guru suci tahap tengah. Namun nyatanya, kekuatan yuan sucinya melampaui rata-rata guru suci Tapahir. Tetapi racun ini sebenarnya bisa menyerang tubuhnya. Itu agak aneh. Jika dia digantikan oleh guru suci Tapahir manapun, saya khawatir dia telah diracuni saat ini. Tetapi, saat ini dia hanya memasuki formasi racun ini selama 30 napas, sedangkan total harus 100 napas. Jadi, betapa buruknya 70 napas berikutnya. Kincen sedikit merubah ekspresinya. Faktanya, apa yang tidak diketahui Kincen adalah bahwa di kamar batu lain, banyak orang kuat tidak dapat bertahan lagi. Apa? Di ruang batu tertentu, seorang master alkemis suci berbakat yang melewati level kedua dengan keberuntungan sebelumnya. Tetapi kali ini dia berteriak, dan asap keluar dari tubuhnya dengan cepat, dan seluruh orang itu mulai berada di bawah racun. Dia langsung mati di bawah formasi racun ini. Saat ini di ruang gelap, suara itu terdengar lagi. Anak ini kuat sekali, tapi dia malah menahannya lagi, dan dia tidak merasa lelah. Sepertinya dia masih jauh dari batas kemampuannya. Dewa ini harus melihat berapa batas ketahanannya. Segera, formasi besar di bawah tubuh Kincen sekali lagi menyebarkan gelombang. Dan saat berikutnya, kekuatan racun yang mengerikan mulai menembus jiwa Kincen ke dalam pikirannya. Apa invasi jiwa? Bisakah formasi racun ini mempengaruhi jiwa? Kata Kincen, jejak korosi mulai muncul pada jiwa di benak Kincen. Dan jejak korosi ini seperti virus
berkembang biak dengan cepat, dan mulai menyebar ke lautan jiwanya. Jika ini terus berlanjut, jiwa Qingchen mungkin akan dipenuhi racun dan ia mungkin akan langsung mati di tempat. Teknik terlarang jiwa surgawi, lawan untukku, kata Qingchen. Wajahnya berubah. Dia dengan cepat menjalankan teknik terlarang jiwa surgawi, dan segera gelombang jiwa yang menakutkan menyapu, dengan cepat memaksa keluar jejak racun itu. Sangat kuat, kata Qingchen. Dia terkejut. Racun ini sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati sebelumnya, dia mungkin akan berhasil diserang oleh racun itu. Apa? Anak ini menolak invasi jiwa begitu cepat. Apa yang terjadi sebelumnya? Jiwa orang ini sepertinya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Apa teknik rahasianya? Di ruang yang gelap itu, suara dingin Master Alkimia kuno itu penuh dengan keterkejutan dan berkata dengan tidak percaya. Pasti ada rahasia jiwa yang kuat dalam diri orang ini. Meskipun formasi racun yang diuji di ruang batu hanya pada tahap akhir di tingkat guru suci, dan bukan formasi racun tingkat yang mulia, tetapi itu dapat menahan invasi jiwa dari formasi racun. Levelnya benar-benar melampaui level guru suci. Apakah ini metode rahasia jiwa tingkat yang mulia? Suara dingin itu penuh dengan keterkejutan. Metode rahasia jiwa tingkat yang mulia. Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak pernah memilikinya. Lalu bagaimana itu bisa muncul pada seorang anak di ranah guru suci jangka menengah? Dewa tidak mempercayainya. Anak ini bisa menolak selamanya. Kemudian formasi racun dibuka secara maksimal. Dewa harus melihat apakah anak ini bisa melawan. Boom, seketika di ruangan batu tempat Qingchen berada. Seketika formasi racun tiba-tiba berubah. Dalam waktu yang singkat, kekuatan hukum di seluruh kehampaan mulai berubah. Hukum antara langit dan bumi penuh dengan bau busuk. Kekuatan ini di sepanjang tubuh Qingchen melalui hukum lingkungan sekitar, perlahan-lahan menembus asal-usul guru suci Qingchen. Itu sebenarnya meracuni asal-usul guru suci Qingchen. Bagaimana ini mungkin? Kata Qingchen. Dia terkejut. Formasi racun ini bahkan dapat meracuni hukum langit dan bumi. Mendesis. Bukankah ini berarti racun ini bahkan bisa meracuni langit? Hukum tersebut adalah hukum pergerakan langit dan bumi. Bukan ahli guru suci di puncak tahap akhir hanyalah bisa menampilkan hukum fusi tubuh, tetapi tidak mampu mengubah hukum. Akan tetapi, racun ini sebenarnya dapat meracuni hukum langit dan bumi. Itu sepenuhnya telah melampaui pemahaman Qingchen. Apakah ini kekuatan ranah yang mulia? Kelahiran guru suci manapun akan membawa manfaat bagi jalan surga dan meningkatkan kekuatan jalan surga. Akan tetapi, ranah yang mulia adalah eksistensi yang melampaui aturan langit. Kelahiran ahli yang mulia akan membawa kerusakan kepada kekuatan besar surga. Karena kelahiran ahli yang mulia akan menekan kekuatan-kekuatan besar surga. Dapat dikatakan bahwa ahli yang mulia adalah orang kuat yang berada di luar aturan. Dan jika kekuatan alkimia kuno ini adalah orang yang kuat, tidak dapat dipahami bahwa dia dapat meracuni aturan alam surga. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.